Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Ya, welcome back to my podcast. Welcome back. No, this is the first my podcast. Ini pertama kali gue buat podcast ya. Oke, sebelumnya sebenarnya tuh gue tuh cuman iseng-iseng doang. Cuman pengen kasih cerita yang mungkin ya dapat diambil pelajarannya, diambil hikmahnya, dan diambil juga ilmunya. Mungkin ya, tergantung kita mendengarnya sih masing-masing. Selagi mengisi waktu luang, jadi gue pengen buat podcast. Oke. Di sini mungkin banyak yang belum kenal sama gue. Sebelumnya gue minta maaf nih, gue pakai bahasa santai aja ya, karena gue lebih suka santai-santai lah, gak terlalu serius-serius amat. Kalau mau serius datang ke rumah gue, asik. Nggak, bercanda aja ya. Sebelumnya perkenalin, nama gue Hidayatul Alia, biasa dipanggil Atul atau Cidot. Ya, Cidot itu kayak sebenarnya title gue, asik. Title gue Cidot lah. Cidot apa artinya tuh? Banyak tuh yang nanya tuh, Atul Cidot tuh apa artinya? Artinya cuman Atul. Jadi kalau misalkan Atul Cidot artinya Atul. Oke? Terus bahasa dari Cidot itu bahasanya dari mana? Dari Kacidota. Yang dulu pas SMP gue tuh masih anak alay-alayersnya ya. Kacidota itu kayak huruf-huruf Jepang itu. Kalau A itu K, kalau T itu Ci, kalau U itu Do. Ya, kayak gitulah pokoknya, disusun jadi Kacidota gara-gara kepanjangan. Jadi ada teman gue tuh yang motong terus manggil gue tuh Kacidota, itu kayaknya kepanjangan deh. Soalnya gue juga suka bikin hashtag Kacidota gitu kan, kalau misalkan buat quote anak alay gitu. Jadi adalah teman gue motong jadi tuh nama lu Kacidota kayaknya kepanjangan deh, gimana kalau Cidot aja. Jadi karena dipotong Cidot dari inisiatif teman gue, jadi banyak juga orang yang manggil gue Atul Cidot. Oke, it's no problem. Jadi kayak ada kesan tersendiri dengan Cidot itu ya. Jadi itu asal mula Atul Cidot ya. Mungkin aja ada yang nggak tahu dan bertanya-tanya, apa sih Cidot itu? Cidot apa sih? Alay banget dah. Memang dulunya gue alay, tapi ya ada kenang-kenangan tersendiri lah ya. Oke, lanjut lagi. Untuk pembahasan podcast kali ini, gue pengen cerita tentang wabah yang tengah meluas saat ini ya. Awal mula wabah itu apa sih sebenarnya? Wabah yang meluas saat ini yaitu wabah corona, yang biasa disebut dengan COVID-19. Awal mula COVID-19 ini berasal dari Cina, yang boomingnya itu di Cina, yang tim medisnya kewalahan banget ngurusin pasien-pasiennya. Ya Allah, Masya Allah banget lah pokoknya perjuangan para tim medisnya itu. Sampai ya mengorbankan nyawa lah ibaratnya tuh ya. Terus di China juga pas udah masa keberhasilannya, ketika dinyatakan COVID-19 itu udah nggak ada lagi, ya para tim medis itu yang jadi para pahlawannya itu kan, kayak ya dianggap pahlawan lah gitu lah ya. Iya, gimana ke pahlawan, orang mereka yang menangani pasien-pasien dengan virus yang Masya Allah gubrengnya tuh ya, kalau tinggal disentuh dikit langsung nyebar luas begitu amat dah, kayak gitu dah. Terus setelah saat masa-masanya Cina tengah melanda COVID-19, Indonesia memandang Cina dengan sebelah mata. Banyak banget nih warga plus 62 yang sombong dah. Ya kemungkinan ini kita dapat karena azab juga ya. Wallahu a'lam bishawab. Nauzubillah min dzalik. Ya ini juga pelajaran buat kita ya, jangan pernah sombong, jangan pernah menganggap kita itu hebat. Tanpa izin Allah, tanpa ada Allah kita nggak bisa jadi apa-apa. Makanya banyak yang bilang Indonesia mah banyak rempah-rempah, Indonesia mah
udah biasa tidur di kolongan, udah biasa hidup dengan virus, udah biasa kayak gini kayak gitu. Mungkin karena kalimat itu, jadi dengan mudah Allah memindahkan corona itu ke Indonesia. Yang awalnya cuman ketahuan 1 orang. Ya dari 1 orang itulah menyebar. Pas sudah menyebar, barulah Indonesia bilang, ini, wah banyak banget dan nyalahin. Ya padahal kalau kita mau introspeksi diri, mau flashback lagi, ini siapa sebenarnya yang salah? Siapa sebenarnya yang kayak menantang gitu kan? Ya sebenarnya sih nggak seluruhnya, mungkin ya nggak seluruhnya, tapi ada beberapa. Jadi dalam wabah ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya Allah yang maha kuasa. Jadi kita sebagai manusia dan yang udah punya, yang masih sehat-sehat nih, mari kita sama-sama jaga kesehatan. Kita ikutin aja peraturan yang sudah pemerintah buat. Dengan cara lockdown, dengan cara menetap di rumah, dengan cara hidup bersih, cuci tangan, jangan lupa. Terus banyak juga nih yang bilang, terus gimana tuh dengan orang-orang yang berpendapatan kecil, sedangkan mereka tidak boleh untuk keluar, yang mereka kerjanya cuman jadi tukang parkir, yang cuman jadi kaki lima, yang itu gimana, mereka tuh kasihan. Oke, dalam konteks ini juga gue ngerasain, ya kayak gitu juga, agak miris ya, kasihan juga. Seharusnya pemerintah juga walaupun memberi masukan juga mengambil tindakan bagaimana caranya orang-orang yang berpendapatan kecil itu juga bisa makmur walaupun dengan secara lockdown. Kalau orang-orang kaya mah ya, dia mau tinggal berapa hari, berapa minggu, berapa bulan di rumah pun juga biasa-biasa aja, soalnya mereka juga penghasilannya mungkin ada lebih gitu kan. Tapi gimana dengan mereka yang berpendapatan kecil yang setiap harinya harus banting tulang nyari duit untuk makan, yang sedangkan mereka juga punya keluarga gitu kan. Ya agak miris juga sih, tapi alhamdulillah dengan banyaknya yang kayak gitu, banyaknya komentar-komentar kayak gitu, banyak juga orang-orang dermawan yang mau membagikan separuh hartanya untuk masyarakat kecil. Masya Allah, kita doakan orang-orang dermawan ini semoga mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dijaga kesehatannya, dan dikuatkan, dan selalu diberikan yang terbaik lah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga nih dalam COVID-19 ada poin penting yang bisa kita ambil, pelajaran penting yang bisa kita ambil, yaitu tentang keyakinan. Kenapa keyakinan? Dan keyakinan ini bakal gue bagi menjadi 3 macam, yaitu ilmu yakin, yang kedua yaitu ainul yakin, yang ketiga yaitu haqqul yakin. Terus apa itu ilmu yakin? Oke, sekarang ini gue mau tanya, kalian yakin nggak kalau COVID-19 itu berbahaya atau mudah banget untuk nyebarnya, itu mematikan gitu, yakin nggak? Ya, of course kita bakal yakin karena udah banyak kan ya korban-korbannya. Terus yang menyebutkan kalau COVID itu berbahaya itu dari siapa? Ilmunya dari siapa? Yaitu dari tim medis, dari tim kedokteran. Itu yang dinamakan kan ilmu yakin. Kita yakin kalau ini bahaya karena para peneliti pun sudah membuktikan kalau virus ini tuh mematikan kayak gitu kan. Makanya itu disebut dengan ilmu yakin. Yang kedua yaitu ainul yakin. Ainul yakin itu yakin dengan dari penglihatan kita. Itu dengan cara kita sudah melihat banyak korban-korban yang berjatuhan, yang gugur saat kena virus ini. Ya kan? Betul nggak nih? Betul lah. Terus dengan ada keyakinan, bertambahnya keyakinan kita ini,
dengan udah tahu ilmu yakin kalau itu berbahaya dan sudah ada penglihatannya, kita makin yakin kan kalau oh my god, please stop gitu kan, pengennya tuh udah please dong corona, jauh-jauh dong, jangan lagi, semoga aja Ramadan ini udah nggak ada lagi, udah pergi dulu corona, corona konoha gitu ya, koronce nih, pengennya tuh corona ini pergi lah, hempas dari muka bumi ini, pengennya, karena kita udah yakin kalau corona itu berbahaya, bukan cuma dari segi ilmu, akan tetapi juga dari penglihatan kita, karena sudah terbukti corona itu tuh berbahaya gitu kan, udah banyak berjatuhan dah korban-korbannya. Terus yang ketiga yaitu hakul yakin. Nah, di hakul yakin ini mencakup dua yakin tadi, ilmu yakin dan ainul yakin. Di hakul yakin ini kita yakin bahwa corona itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua isi jagat raya ini, termasuk si koronce ini, si konoha yang biasa gue sebut konoha, yang biasa kita sebut, yang apa sih, virus corona ini, yaitu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Pasti Allah menurunkan suatu wabah atau suatu apa namanya itu, suatu peringatan lah ya untuk kita, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, Allah memberikan kita waktu luang di rumah aja tuh, manfaatin tuh uang lagi, manfaati waktu sebaik mungkin di rumah, yaitu dengan apa? Dengan berkumpul dengan keluarga, dengan beribadah, banyak-banyak ngaji, yang pada penghafal Quran ini banyak-banyak murojaah, banyak-banyak ikrar, banyak-banyak takrir, kebaikan, banyak-banyak takrir. Terus apalagi banyak-banyak baca buku untuk referensi kan ilmu juga, terus banyak-banyak juga ya berkaryalah, yang tadinya nggak bisa masak jadi tahun tiba-tiba bisa masak gitu kan ya, yang tadinya apa ya, yang tadinya kagak pernah beres-beresin rumah gara-gara udah suntuk aja tuh di rumah, jadi pengennya beres-beres terus ya, jadi rapi tuh di rumah ya, yang tadinya nggak ada waktu untuk kumpul sama adik sama kakak buat main games doang gitu, tiba-tiba udah ada waktu buat main games, kumpul, terus saling tukar cerita, tukar pikiran, jadi kita lebih leluasa untuk mendekatkan dengan keluarga di rumah, yang tadinya kita malas-malesan tiba-tiba jadi rajin, yang tadinya pokoknya banyaklah hal-hal positif yang bisa kita kerjakan ketika kita lockdown ini. Dan juga Allah, ketika kita sudah berada di titik ini, inilah tanda-tanda Allah untuk ingin memperlihatkan kebesaran Allah. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, ketika kita melihat wabah ini juga, sudah banyak banget tanda-tanda kebesaran Allah dan apalagi tanda-tanda akhir zaman. Nah, dari sini makanya Allah beri kasih kita waktu luang untuk banyak-banyak beristighfar, untuk banyak-banyak mendekatkan diri pada Allah, untuk banyak-banyak bersujud, yang tadinya kita nggak ada waktu untuk tahajud gara-gara pulang malam banget, tugas numpuk, jadi akhirnya kita bisa tahajud, berserah diri pada Allah. Ingat, kita udah berada di akhir zaman, makanya kita manfaatin betul-betul nih waktu untuk bertaubat. Ya, ini bukan cuma untuk kalian, tetapi untuk diriku sendiri. Ya pastilah gue ngomong untuk diri gue sendiri juga. Ya Allah, ya, kayak gitulah pokoknya. Jadi intinya di waktu lockdown ini kita manfaatin waktu sebaik-baik mungkin, dan kita banyak-banyak berdoa untuk tim medis yang ada di Indonesia khususnya,
dan khusus juga untuk seluruh dunia ya. Semoga tim medis kita kuat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga si koronce ini hempas dari muka bumi, udah pergi. Semoga Ramadan ini bumi kita sudah bersih dari koronce ya. Cus dah. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu podcast gue kali ini untuk mengisi kegabutan gue malam ini. Dan terima kasih kalau ada yang dengerin, ya terima kasih banyak. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Toh gue juga ngomong pada diri gue sendiri, gue ngocen untuk diri gue sendiri juga untuk mengingatkan self reminder gitu ya. Ya begitulah. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah sama-sama kita mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.